Haleluya. Puji Tuhan, sahabat FB dimanapun Anda berada, malam hari ini saya mengucapkan selamat malam, salam sejahtera bagi kita. Selamat kita boleh ada di hari yang berbahagia, di hari Minggu ini. Tentunya saya dan saudara sudah selesai beribadah, kuasa ibadah menjadi milik bagian kita, sehingga saya dan saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Tapi malam hari ini mari saya rindu untuk kita berbagi kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan yang saya yakini bahwa ketika saya dan saudara ada pada titik melaksanakan kebenaran firman Tuhan, aktivitas kehidupan saya dan saudara hari-hari ini diperhadapkan dengan COVID-19, pasti Tuhan akan menolong dan memberkati. Ya, puji Tuhan. Apapun keadaanmu, apapun yang sementara engkau alami, apapun yang engkau sementara rasakan, apapun yang engkau sementara hadapi, percaya bahwa kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang mampu menolong, Tuhan yang mampu memberkati, dan Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar bagi kita. Dan saya percaya lewat firman-firman yang kita dengar, lewat firman-firman yang telah kita baca dan telah bersama, maka firman ini akan menuntun saya dan saudara berjalan dalam dunia ini pada trek kebenaran firman. Dan dampak dari itu pasti saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Dan malam hari ini tentunya saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Biarlah kiranya firman Tuhan boleh memberkati kehidupan saya dan saudara. Nah, mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya pasal yang ke-26. Haleluya. Selamat bergabung Pak Pendeta Michael Eha. Tuhan Yesus memberkati. Pak Pendeta Tik Novel, Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini saya ingin kita santai sambil kita berbagi kebenaran firman Tuhan. Di luar sana ada banyak pergumulan, di luar sana ada banyak persoalan, di luar sana ada banyak hal-hal yang pelik yang kita hadapi. Kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Tuhan, saya meyakini bahwa dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, saya dan saudara akan mengalami hal-hal yang hebat dan luar biasa. Oh, haleluya. Yuk, mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26. Yesaya pasal yang ke-26, mari kita akan melihat ayat yang ketiga. Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang ketiga, saya akan baca demikian bunyi firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya, kata firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kata firman Tuhan, kau jagai dengan damai dan sejahtera. Apa yang dimaksud dengan hati yang teguh? Apa yang dimaksud dengan hati yang kokoh? Saya baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teguh merujuk atau menunjuk kepada satu, pertama, kuat. Dua, berpegang pada janji. Tiga, tidak berubah-ubah. Jadi yang dimaksudkan dalam kitab Yesaya pasal 26, yang hatinya tidak berubah-ubah, yang hatinya kuat, yang hatinya berpegang pada janji, itu yang kata firman Tuhan, yang Alkitab katakan kau jagai dengan damai sejahtera. Oh, luar biasa. Jika saya dan saudara dijagai dengan damai sejahtera, apa yang akan Anda katakan, yang akan Anda ungkapkan? Kenapa? Karena ketika damai sejahtera ada dalam hidup ini, masalah akan menjadi kecil, masalah pasti akan terselesaikan. Apatah lagi, damai sejahtera ini diumpamakan seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal 26, menjagai kita. Menjagai hidup saya dan saudara, menjagai pekerjaan saya dan saudara, menjagai usaha saya dan saudara. Haleluya. Pasti hal-hal yang ajaib dan luar biasa terjadi dalam hidup ini. Nah,
Dijagai dengan damai sejahtera, kata firman Tuhan, ketika saya dan saudara memiliki atau memposisikan hati ini tidak berubah-ubah. Karena ketika saya dan saudara berubah-ubah, engkau tidak akan dijagai oleh damai sejahtera. Yang dimaksudkan Alkitab bahwa ketika engkau punya prinsip, dalam hidup ini, sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan, saat itulah engkau akan dijagai dengan damai sejahtera. Ketika engkau punya prinsip bahwa saya sekali melayani tetap melayani, saat itulah engkau dijagai dengan damai sejahtera. Nah, di dalam ayat ini saya melihat saudara, damai sejahtera ini menggunakan kata shalom dalam bahasa aslinya. Shalom tidak terbatas kepada pengertian damai saja ternyata. Ketika saya menggali bahasa ini, saya coba cari tahu dari beberapa literatur, ternyata shalom tidak terbatas kepada damai. Saya baca dalam King James Version-nya, shalom yang dimaksudkan adalah pertama, keselamatan selain dari damai sejahtera. Keselamatan. Yang kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan. Yang ketiga ini yang menarik bagi saya. Kesehatan. Yang keempat, kekuatan. Yang kelima, kebaikan. Jadi shalom tidak hanya pada titik yang namanya damai saja, tetapi shalom yang dimaksud adalah berkembang katanya menjadi kepada kesehatan, kekuatan, kesejahteraan, dan keselamatan. Tidak terbatas kepada damai saja. Jadi dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga ini menjelaskan secara detail bagi kita bahwa saya dan saudara dijagai. Artinya dijagai dengan apa? Dijagai dengan kesempurnaan, kesehatan, kekuatan, kebaikan, kesejahteraan, keselamatan, dan damai sejahtera itu sendiri. Tapi untuk engkau mengalami keadaan ini, engkau butuh atau engkau harus memposisikan pada hati yang teguh, bukan hati kerupuk. Ada istilah orang Manado, cuma tasontong sadiki tapela basar. Bukan hati yang gampang menyerah, bukan hati yang gampang untuk angkat tangan menyerah pada persoalan. Hari-hari ini ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan COVID-19, mari posisikan hati saya dan saudara tidak berubah-ubah. Posisikan hati saya dan saudara kuat. Posisikan hati saya dan saudara berpegang teguh pada firman Allah. Pada saat engkau memposisikan hatimu pada itu, firman Allah menjanjikan engkau dijagai dengan damai sejahtera. Yang saya katakan tadi, bukan shalom bukan cuma sekedar pada titik damai sejahtera. Ternyata kata shalom memiliki beberapa pengertian lain selain damai sejahtera. Bukan cuma kepada damai sejahtera, tetapi kepada keselamatan, kepada kesejahteraan, kepada kesehatan, kepada kekuatan, kepada kebaikan. Untuk engkau mengalami keadaan-keadaan ini, mari hari-hari ini hati saya dan saudara jangan seperti kerupuk, mudah patah, pecah, hancur, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya melihat kata jagai dalam bahasa Ibrani, dia menggunakan kata nadzar. Nadzar artinya penjaga. Yang kedua, kunci. Yang ketiga, mengawasi. Dan yang keempat, memelihara. Puji Tuhan. Yesaya pasal 26 merujuk bahwa Tuhan akan memelihara, akan mengawasi, akan menjaga dengan tadi damai sejahtera yang dikatakan shalom yang memiliki beberapa pengertian tadi kepada orang-orang yang hatinya tidak berubah-ubah. Sekarang kuat, besok lemah. Sekarang lemah, besok kuat. Hati yang tetap dia. Dia kuat. Walaupun persoalan banyak, walaupun pertentangan banyak, walaupun keadaan di luar sana begitu banyak masalah. Tapi yang dijelaskan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26 ini, ketika saya dan saudara ada pada titik tidak berubah-ubah, titik itulah maka penjagaan yang dikatakan tadi nadzar,
Dan yang dikatakan damai sejahtera shalom itu menjadi milik bagian kita. Orang kaya, ketika dia merasa nyaman, ketika dia dijagai dengan polisi, dijagai satpam, dijagai orang lain dan lain-lain sebagainya. Tapi yang akan menjaga kita Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang akan menjagai kita, yang akan mengawasi kita, yang akan memelihara kita. Melihat dari kata natsar tadi, yang akan memelihara kita, kata firman Tuhan, Allah kita yang sangat-sangat mengerti dengan kita. Dia rela mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Apatah lagi ketika saya dan saudara sementara diperhadapkan dengan COVID-19 dan dampak dari COVID-19. Janganlah karena COVID-19 dan dampaknya membuat hati ini gampang berubah. Sekarang kuat, besok lemah. Membuat hati ini gampang berubah. Sekarang nangis-nangis kepada Tuhan, besok teriak-teriak kepada Tuhan. Sekarang rohani, besok bandit. Sekarang rohani, besok berubah dia. Allah menginginkan menjagai saya dan saudara ketika saya dan saudara hati ini tidak berubah-ubah. Hidup ini tidak berubah-ubah. Kita punya prinsip yang kuat dengan Tuhan. Sekali anak Tuhan tetap anak Tuhan. Jangan ketika anak Tuhan jadi anak Tuhan ketika punya masalah. Tapi ketika punya problem dia jadi anak Tuhan, rajin ke gereja, rajin beribadah, rajin berdoa. Tetapi ketika dia sudah selesai problemnya, ketika dia sudah diberkati, meninggalkan Tuhan. Ketika dia sudah diberkati, sudah tidak pernah kelihatan di ibadah. Ketika dia sudah diberkati, sudah tidak pernah lagi kelihatan dalam melayani. Yang maksud dijagai Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-26 ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang teguh. Minta maaf, kalaupun kita jemaat Tuhan, hamba Tuhan tidak memiliki hati yang teguh, minta maaf. Yang sering berubah-ubah, minta maaf. Karena firman Allah menjanjikan berkat dijagai dengan damai sejahtera kepada hati yang tidak berubah-ubah. Haleluya. Nah, kembali ke kitab Yesaya pasal yang ke-26. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Untuk engkau mengalami damai sejahtera, untuk engkau mengalami hati yang mengalami dijagai, diawasi, dipelihara dari keadaan ini, dipelihara dari hal-hal yang lain, dipelihara dari dampak COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Untuk engkau mengalami dijagai Tuhan, posisikan hatimu satu, kuat. Dua, berpegang pada perintah firman Tuhan. Dan yang ketiga, kata firman Tuhan, tidak berubah-ubah. Lakukan 3 hal ini dalam hidupmu. Percaya, engkau akan dibuat Tuhan terheran-heran. Karena yang menjagai kita Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang akan memelihara kita Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang akan menolong kita, yang akan mengawasi kita, kata firman Tuhan dari kata natsar tadi, merujuk kepada shalom yang akan kita alami adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua malam hari ini. Puji Tuhan. Di beberapa waktu kemudian ke depan kita akan sering jumpa dalam beberapa waktu yang sudah saya blog untuk kita ketemu di Inspirasi Malam setiap malam, Inspirasi 3 menit. Dan saya akan ada di Radio Skylight setiap hari Kamis pagi jam 10 dan hari Sabtu malam jam 8 ke jam 9, prime time. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati. Kita stay at home bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika kita stay at home, ketika engkau memiliki hati yang tidak berubah-ubah, hati yang kuat, prinsip benar, percaya, dijagai, dipelihara, diawasi, dilindungi,
dan diberkati Tuhan dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mengucapkan banyak terima kasih buat Nela Gerungan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pak Pendeta Nauke Sambel. Haleluya. Maka keter kita imbaya. Ibu Gembala JLT Ratu. Tuhan Yesus memberkati. Mondo Inding mantap. Tuhan Yesus memberkati juga kepada Pak Pendeta Stephen Longkutoy. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kawangkoan Kiawa Aman Vera Tangkau. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Pak Profesor Johannes Senduk. Haleluya. Siap pimpinan. Tuhan Yesus memberkati. Pak Doktor Kiki Palohoon. Oh, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Pastor Fenti Hardisayo. Oh, glory, glory, haleluya. Tuhan memberkati, Pastor. Papua ulang jatuh orang dua ini. Pendeta Dolvinayawan Kalimantan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, glory, haleluya. Siap. My wife. Wah, Windy, haleluya. Tik Novel. Glory, glory, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya COVID-19 tidak membuat saya dan saudara lemah, tetapi mari kita semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Amin, amin, amin.